Di salah satu video yang terdahulu, saya pernah merespon pertanyaan terkait tujuan hidup, khususnya kaitannya dengan kenapa masih banyak orang yang sudah berusaha betul-betul secara serius ingin menemukan tujuan hidupnya, tetapi masih banyak yang begitu kesulitan. Bahkan sampai memakan waktu bertahun-tahun dan tidak sedikit yang berdekade-dekade bahkan. Makanya saya masih ada klien-klien saya pun yang di usia di atas 40, 50, 60, bahkan beberapa di atas 70 tahun gitu. Nah, salah satu alasan kenapa masih banyak yang meskipun sudah serius ingin menemukan tujuan hidupnya tapi masih banyak yang kesulitan. Karena masih banyak yang juga salah paham dengan apa yang dimaksud dengan tujuan hidup. Karena kalau kita salah paham sama apa yang mau kita temukan, akhirnya prosesnya jadi tidak efisien. Di video yang sebelumnya itu saya sempat kasih analogi, kalau misalnya kita ingin menemukan kacamata, tetapi kita salah paham bahwa yang kita pikir adalah kacamata di pemahaman kita itu seperti ini gitu. Kan salah paham padahal kacamata seperti ini gitu. Tapi karena salah paham akhirnya effortnya, usahanya, waktunya, tenaga semua itu dicurahkan bukan untuk menemukan ini, tapi justru untuk menemukan si handphone ini yang dia pikir kacamata. Dan setelah ketemu terus loh kok gini doang ya? Katanya bisa membuat penglihatan lebih jelas, gimana? Karena salah paham sama apa yang dia temukan. Dan memang ada beberapa kesalahpahaman terkait tujuan hidup. Saya sudah share kalau nggak salah 2 di video-video sebelumnya terkait happiness, bahwa bahagia itu bukan tujuan hidup. Tapi detailnya kalian bisa langsung lihat di video itu. Kemudian terkait profesi, ya, bahwa tujuan hidup itu bukan hanya sebuah profesi. Dan di sini saya mau respon lagi pertanyaan masih nyambung sama pembahasan ini, yang sangat sering juga orang salah paham terkait tujuan hidup. Kalau saya tanya apa tujuan hidup kamu, masih banyak sekali orang yang menjawab saya ingin sukses, atau saya ingin punya uang sekian, saya ingin punya mobil ini, semua bagus-bagus saja, atau saya ingin menjadi penulis, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi artis, saya menjadi whatever lah. Tetapi jawaban-jawaban seperti itu namanya kita masih menyamakan goals dengan life purpose. Life goals dengan life purpose itu adalah 2 hal yang berbeda. Berkaitan, yes, tetapi berbeda. Goals atau target pencapaian, kan kita sering sekali mendengar kata-kata pencapaian. Untuk mencapai tujuan hidupmu bla 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 bla. Nah, tujuan hidup itu bukan dicapai, tapi dijalani. Nah, life goals itu to be achieved, ya. Tapi life purpose is to be lived. Kita menjalani bukan mencapai. Tujuan hidup saya adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itu yang saya jalani sekarang, bukan yang saya capai. Tetapi dalam menjalaninya, saya perlu membuat target-target pencapaian. Jadi fungsi dari goals atau target pencapaian dalam kaitannya dengan life purpose atau tujuan hidup adalah untuk mengukur seberapa baik kita menjalani tujuan kita. Misalnya contoh tadi saya bilang tujuan hidup saya adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Dalam menjalani tujuan ini, saya perlu membuat goals. Misalnya saya buat goals, misalnya di akhir tahun ini ada 25.000 orang yang bisa kita permudah untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Kemudian di akhir tahun kita evaluasi tercapai atau tidak 25.000 tadi. Nah, tapi tercapai atau tidaknya angka 25.000 orang tadi itu kan mengukur seberapa baik tahun ini saya menjalani tujuan saya. Tapi angka 25.000 itu sendiri itu bukan tujuan hidup saya. It's just a goal. It's a very important goal, ya. Itu goal yang sangat penting. Tapi yang ingin saya bilang di sini, jangan sampai kita menyalahpahami seakan-akan itu adalah tujuan hidup kita. Dan banyak sekali orang yang mendefinisikan tujuan hidup mereka dengan kesalahpahaman ini, mengira bentuknya adalah target pencapaian. Padahal banyak sekali targetnya itu yang bagus-bagus, jangka panjang dan bahkan sebagian mulia gitu. Saya ingin menghajikan orang tua saya ingin membuatkan rumah buat orang tua saya di sini dan seterusnya. Bagus semuanya.
Tapi ketika itu kita kira sebagai tujuan hidup, terus kita mencurahkan waktu, tenaga, dan bahkan biaya untuk mencapainya, sampai akhirnya kita berhasil mencapainya, senang, happy gitu kan, bersyukur. Habis itu galau lagi, bingung lagi, what's next? Inilah kenapa masih banyak klien saya yang juga tadi saya bilang di atas 40, 50, 60 tahun, bahkan beberapa di atas 70 tahun. Walaupun saya pribadi sangat terinspirasi juga bahwa banyak dari mereka yang sudah di umur yang lebih senior pun yang masih begitu bersemangatnya untuk menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka. It's amazing. Nah, jadi dengan kalian bukan hanya mengetahui tapi memahami dan betul-betul embracing, ya, menjadikan apa yang saya sampaikan di sini sebagai salah satu guidance dalam proses menemukan tujuan hidup kalian, insya Allah itu akan menghemat waktu banyak sekali. Karena banyak orang yang mereka harus melalui sampai kesulitan. Mereka harus melalui begitu banyak kesalahan demi kesalahan hanya untuk sampai pada titik, oh ternyata bukan ini. Jadi dengan kalian betul-betul embracing pemahaman ini, gunakan ini sebagai guidance sebagai salah satu, ya bukan satu-satunya, tapi sebagai salah satu guidance kalian dalam proses menemukan tujuan hidup. Insya Allah ini akan menghemat waktu bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita belajar itu bukan hanya dari keberhasilan orang lain, tapi kita juga bisa sangat banyak belajar dari ketidakberhasilan orang lain atau kebelum berhasilan orang lain juga. Nah, banyak sekali itu hikmah di situ. Dan ini salah satu yang kita temukan, bahwa banyak orang yang masih mengira tujuan hidup itu bentuknya adalah pencapaian atau goals. Sekali lagi ya, saya bukan mau bilang goals nggak penting, goals justru amat sangat penting, tapi saya hanya mau menekankan jangan sampai itu disalahpahami sebagai life purpose atau tujuan hidup. Goals atau target pencapaian fungsinya adalah untuk mengukur seberapa baik kita menjalani tujuan kita. Tujuannya kita jelas, kemudian dari situ kita turunkan menjadi goals, menjadi target pencapaian berdasarkan kondisi kita saat ini, berdasarkan resources yang kita punya. Goals seperti apa yang bisa kita capai, yang juga challenging tapi juga realistik gitu kan, tapi juga men-challenge kita. Dari situ nanti kita bisa membuat goals lagi yang lebih besar, yang lebih menantang dan seterusnya. Dan dari goals diturunkan menjadi rencananya seperti apa, strateginya bagaimana dan seterusnya. Jadi sekali lagi, life purpose beda dengan life goals. Dua-duanya penting, tapi kalau goals itu fungsinya untuk mengukur seberapa baik kita menjalani tujuan kita gitu ya. Ya tentunya kita boleh punya goals yang gak ada hubungannya dengan tujuan hidup kita pun juga silakan, bebas-bebas aja tentunya. Saya juga punya banyak goals yang gak ada hubungannya secara langsung dengan tujuan hidup saya. Misalnya saya ingin pergi ke sekian negara gitu, ya boleh gitu. Dan bagus-bagus aja, saya ingin meningkatkan kesehatan saya dalam hal berat badan saya dan seterusnya, macam-macam. Itu goals yang bagus gitu. Dan tidak semua goals itu memang harus berhubungan langsung dengan tujuan hidup kita. Tetapi kalau kita bicara kaitan antara goals dengan life purpose, fungsi dari goals adalah untuk mengukur seberapa baik kita menjalani tujuan hidup kita. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya share di sini mungkin agak men-challenge pandangan teman-teman, mungkin membuat kalian jadi juga bertanya terus, tujuan hidup gua apa ya gitu. That's okay. Ini adalah titik awal yang bagus. Kita harus mulai dari situ. Ketimbang kita ingin menemukan tapi kita terus membawa kesalahpahaman mengira bahwa life purpose dan life goals itu adalah hal yang sama, padahal enggak. Jadi dalam berproses, be compassionate juga, berwelas asih juga sama diri sendiri, jangan terlalu ngejudge diri sendiri. Kalau kalian sekarang masih punya pertanyaan terus, tujuan hidup saya apa, that's good, dan itu yang perlu di follow up. Tapi paling tidak sekarang dalam memfollow up-nya, dalam menindaklanjutinya, kalian sudah tidak lagi membawa kesalahpahaman mengira bahwa tujuan hidup atau life purpose dengan life goals atau target-target pencapaian itu seakan-akan dua hal yang sama. No, dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan.